Di tengah gurun yang panas dan kerasnya kehidupan Makkah, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah yang akan mengguncang seluruh dunia. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang Esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan menegakkan keadilan serta kasih sayang. Awalnya, dakwah beliau disampaikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat. Namun setelah 3 tahun, turunlah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Nabi Sallallahu pun naik ke Bukit Syafa dan memanggil semua kabilah Quraisy. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai kaum Quraisy, seandainya aku kabarkan bahwa ada pasukan di balik bukit ini yang siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab serempak, "Tentu, engkau adalah Al-Amin, orang yang paling terpercaya di antara kami." Tapi ketika Nabi Sallallahu berkata bahwa ia adalah utusan Allah, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya kepada Allah, seketika لبيك wajah-wajah berubah. Seruan ini اللهم dianggap sebagai ancaman terhadap لبيك. tradisi dan kekuasaan mereka. Yang pertama kali mengecamnya dengan keras adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Dengan marah, ia berkata, "Celakalah engkau, Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Kata-kata itu diabadikan dalam surah Al-Masad. Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, menjadi dua di antara orang yang paling gigih memusuhi Nabi Sallallahu Wasallam. Mereka menyebarkan fitnah, menuduh Nabi sebagai penyihir, pendusta, bahkan orang gila. Mereka menyebarkan rasa takut agar masyarakat tak berani mendekati dakwah Islam. Penolakan tak hanya berhenti pada hinaan. Kekerasan mulai dilancarkan. Suatu hari, ketika Nabi SAW sedang sujud di depan Ka'bah, kaum Quraisy melemparkan isi perut unta ke punggung beliau. Para sahabat yang lemah disiksa dengan kejam. Bilal bin Rabah dipaksa berbaring di atas pasir panas dengan batu besar di dadanya. Ammar bin Yasir dan orang tuanya disiksa hingga Sumayyah, ibunya, menjadi syahid pertama dalam Islam. Abu Jahal, seorang tokoh Quraisy, dikenal paling keras dan kejam. Ia mengejek Nabi di depan umum, melarang orang-orang mendengarkan Al-Quran, dan memerintahkan pemboikotan. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi, pernah dipukuli hingga pingsan saat membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua perlakuan itu tak menyurutkan langkah dakwah Rasulullah. Merasa ancaman dakwah ini semakin meluas, kaum Quraisy kemudian mengirim utusan kepada Abu Thalib, paman Nabi yang sangat mencintainya. Mereka memohon agar Abu Thalib menghentikan Muhammad dengan imbalan pangkat, wanita, atau kekayaan. Tapi Nabi menjawab dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, wahai pamanku, meskipun mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai Allah memenangkan atau aku binasa karenanya." Kaum Quraisy makin gelisah. Maka mereka melancarkan boikot terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Selama 3 tahun, kaum muslimin dikucilkan secara sosial dan ekonomi. Mereka dilarang membeli makanan, berdagang, atau menikah dengan siapapun dari Quraisy. Anak-anak menangis kelaparan, ranting dan dedaunan dijadikan makanan. Dalam penderitaan yang luar biasa itu, kesabaran kaum muslimin tak goyah, yang membuat Quraisy marah. Bukan hanya ajaran tauhid. Lebih dari itu, ajaran Islam meruntuhkan struktur sosial yang menindas. Islam menyamakan kedudukan budak dan bangsawan, laki-laki dan perempuan, Arab dan non-Arab. Nilai-nilai itu dianggap mengancam kekuasaan elit Quraisy yang selama ini bergantung pada status, kekayaan, dan penyembahan berhala. Walid bin Al-Mughirah, tokoh Quraisy lainnya, bahkan mengakui keindahan Al-Quran tetapi tetap memilih menentangnya karena khawatir akan hilangnya pengaruh. Mereka bersepakat untuk menyebut Nabi Sallallahu sebagai penyihir agar orang-orang takut dan menjauh. Namun, di balik semua tekanan dan kekejaman, dakwah Rasulullah tetap menyebar. Semakin mereka menindas, semakin banyak hati yang terbuka. Ada yang memeluk Islam diam-diam. Ada pula yang terang-terangan walau menghadapi risiko besar. Kejujuran, kelembutan,
dan keteguhan Nabi menjadi cahaya di tengah kegelapan Makkah. Reaksi Quraisy yang keras bukanlah tanda kelemahan Islam, melainkan bukti betapa kuat dan benar pesan yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka tak bisa melawan kebenaran dengan argumen, maka mereka memilih kekerasan. Tapi sejarah mencatat, kebenaran selalu menang di akhir. Dan dari kisah inilah, kita belajar bahwa jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah, tapi ia adalah jalan yang penuh cahaya. Selama kita berjalan bersama iman dan kesabaran seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Muhammad SAW.